Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap produktif selama pandemi ini ya. Selamat datang saya ucapkan bagi peserta KTI kelas S5 dan pemateri yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Tiara Putri sebagai MC dan sekaligus sebagai pemandu dalam acara pelatihan KTI kelas S5. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan terakhir, penutup. Langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Azmi, saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bermunajat, berdoa bersama-sama agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin dan yang lainnya bisa menyesuaikan doa masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi hari ini kami hendak melaksanakan pelatihan KTI dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah semua kegiatan kami bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu ya Allah, sehingga kami bisa bermanfaat bagi nusa, agama dan bangsa. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Hanya kepada Engkaulah kami bergantung, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami mohon, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi ghfirli warhamni wajibni warzuqni Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Kak Angga Widiatmoko, tempat tanggal lahir Magelang 15 Desember 1994,
status belum menikah, alamat lengkap Jalan Haji Suwandi, Blok A, RT 23, Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Siap, Kak. Nomor HP 0812 50 54 6165, alamat email anggawidiat4@gmail.com, moto hidup, berusaha, berdoa, berprestasi, dan bersyukur itu wajib. Riwayat pendidikan, asal sekolah SDN 1 Ringinanong, SMPN 1 Borobudur, SMK Muhammadiyah Salaman, dan Universitas Mula Warman program studi manajemen S1. Pengalaman bekerja, pernah bekerja di CV Aswanda Tour and Travel, jabatan sebagai Customer Service tahun 2014 sampai 2017. Pernah bekerja di PT Home Center Indonesia, jabatan sebagai Sales Project Officer tahun 2019 dari Januari sampai Juli. Pengalaman organisasi, BEM FEB, jabatan sebagai Ristrada tahun 2015 sampai 2016. KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal FEB Unmul, jabatan sebagai Manajer Edukasi Workshop dan Pelatihan tahun 2017 sampai 2018. Prestasi yang pernah diraih, wah banyak banget nih prestasi dari kakaknya, diantaranya itu ada juara 2 lomba debat Petroforia di STT Migas Balikpapan tahun 2017, top 5 lomba debat National Economics Creative Competition di UIN Alauddin Makassar tahun 2017, dan sebagai finalis karya tulis ilmiah ekonomi bebas korupsi di FEB Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Nah, langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari Kak Angga. Kepada Kak Angga, saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, di mana pada pagi hari ini kita melanjutkan sesi yang sebelumnya. Di sesi ini kita akan membahas terkait lanjutan dari beberapa minggu lalu. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari bab 2 dan bab 3. Di minggu ini kita akan mempelajari di bab 4. Itu. Nah, sebelum masuk pada bab 4, saya merekomendasikan untuk teman-teman terlebih dahulu menyiapkan alat tulisnya, karena pada inti dari karya tulis ilmiah itu sebenarnya ada di bab 4. Ya, jadi silahkan kalau belum ada alat tulisnya, silahkan dicatat, siapkan dulu, nanti akan saya sampaikan materinya. Di sini saya bertanya dulu, pesertanya masih tetap yang kemarin atau ada yang baru? Pesertanya. Ada yang kemarin lagi ya. Jadi ini lanjutannya dari yang kemarin. Takutnya ada yang baru, kalau yang baru takutnya nanti ketinggalan. Kalau misal ketinggalan informasi terkait pelatihan di beberapa minggu lalu, bisa tanya sama teman-temannya aja. Gitu. Oke, jadi sistemnya kita akan saya akan menjelaskan, kemudian akan langsung sesi tanya-jawab, diskusi ya. Karena pada poinnya di bab 4 ini adalah inti dari sebuah karya tulis ilmiah. Baik itu di perlombaan karya tulis ilmiah berupa paper, atau saat nanti teman-teman mengerjakan tugas akhir. Ada intinya itu adalah di bab 4. Karena di bab 4 itu sendiri adalah terkait dengan pembahasan dari apa yang teman-teman teliti, ya, apa dari teman-teman observasi dan sebagainya. Jadi langsung saja, kemarin saya memberikan contoh, ya, mungkin MC atau siapa bisa kirim file terkait kemarin, ya mungkin sudah saya share. Turun bawah. Oke, dari sini dulu. Bisa dikecilin lagi, jadikan 180 atau berapa? 75 kecilan ya? Oke, cukup. 75. Oke, yang pertama, jadi saya akan memberikan contoh terkait karya tulis ilmiah saya yang kemarin juga dapat pendanaan dari Bank Indonesia, yang beberapa minggu lalu juga sudah saya sampaikan.
Jadi kartus ilmiah ini di bab 4 sendiri saya menulis kurang lebih sekitar 18 halaman. Karena pedomannya yang digunakan kemarin adalah batas maksimal itu adalah 40 halaman. Jadi saya memperbanyak di pembahasan di bab 4. Jadi berdasarkan pembahasan minggu lalu, saya menunjukkan 2 contoh yaitu yang dari kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau yang kualitatif terkait karya tulis ilmiah saya, kemudian kalau yang kuantitatif terkait dengan tugas akhir saya yang kemarin. Nah, di sini saya memberikan contoh yang kualitatif karena ranahnya nanti kebanyakan mahasiswa ketika mengikuti lomba paper, ikut pemilihan mahasiswa prestasi di UNIF atau di fakultas masing-masing, pasti dia lebih banyak menggunakan metode kualitatif. Ya, kecuali tugas akhir itu bisa menggunakan kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di bab 4 itu. Yang pertama, ini yang paling penting. Bab 4, ya yang mungkin teman-teman ketahui, mungkin bab 4 itu langsung to the point pada intinya. Langsung pada hasil apa yang diteliti. Nah, kebanyakan yang menjadi kekurangan para penulis yang masih belajar atau yang masih pemula di paper, bidang paper ya, kartus ilmiah di bidang paper, biasanya mereka menyusun bab 4 itu tidak secara sistematis, tidak secara berurutan. Ya. Bisa jadi langsung to the point terhadap penelitiannya. Ya. Nah, kenapa sih kok di bab 4 saya, di bagian A, ya, di bagian A kok saya menjelaskan terkait dengan letak geografis dan potensi Kecamatan Anggana? Ada yang tahu kenapa kok saya menjelaskan potensi Kecamatan Anggana berdasarkan letak geografis dan lain sebagainya? Kan seharusnya itu bisa muncul di latar belakang. Harusnya bisa muncul di latar belakang di bab 1. Kenapa kok saya memunculkan di bab 4? Ada yang tahu? Sambil diskusi kita. Ada yang tahu? Ya masih bingung ya? Masih bingung-bingung. Oke, gini ya. Saya akan menjawabnya. Jadi, perbedaan antara latar belakang dengan kita menjelaskan terkait dengan letak geografis dan potensi di Kecamatan Anggana, latar belakang itu sifatnya adalah sempit, dalam artian dia lebih mengkerucut pembahasannya dan tidak menyangkup semua yang ada di objek penelitian kita. Jadi sekali lagi, ketika di latar belakang bab 1, itu hanya menjelaskan secara spesifik, secara detail, secara sempit. Ya, yang intinya to the point pada intinya kalau di bab 1. Karena di bab 1 itu belum bisa menggambarkan secara detail semuanya. Karena semuanya kalau dimunculkan di bab 1, maka bab 1 bisa jadi lebih dari 10 halaman. Sedangkan di bab 1 latar belakang yang dicari adalah fenomena masalah. Jadi yang dicari adalah fenomena masalah. Makanya di paper, bahkan di skripsi pun itu wajib. Apa ini? Jadi deskripsi itu wajib memunculkan terkait dengan gambaran umum objek penelitian. Jadi pembahasan di bab 4 yang pertama adalah teman-teman menggambarkan secara umum, secara detail ya kan, terkait dengan objek penelitian teman-teman. Sampai di sini paham? Jadi pembahasan pertama di bab 4 di paper kalian nanti atau di tugas akhir teman-teman nanti pasti akan menggambarkan secara umum terlebih dahulu terkait dengan apa yang kalian teliti. Nah, yang saya teliti adalah terkait dengan potensi ya di Kecamatan Anggana. Makanya saya menjelaskan potensi Kecamatan Anggana berdasarkan letak geografis, kemudian berdasarkan dari penghasilan masyarakatnya seperti apa, dan itu dijelaskan secara detail. Kalau di latar belakang mungkin kita tidak menjelaskan letak geografis. Ada petanya, ada ininya, mungkin nggak dijelaskan seperti itu. Nah, kalau untuk secara detailnya, teman-teman bisa menjelaskan di bab 4-nya, di terkait gambaran umum objek penelitian. Oke, jadi penelitian saya ini adalah terkait dengan UPLK Unit Perantara Layanan Keuangan ya di Kecamatan Anggana, ya, khususnya di 5 desa di Muara Patuan, Andir Terusan, dan lain sebagainya, Sepatin. Itu adalah beberapa desa
yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kecamatan Anggana, yang terisolir. Terisolir dari pertama, dari akses darat ke sana, akses darat tuh nggak ada, jadi semuanya melalui serba laut. Jadi kita kalau pengen ke daratan utama Kalimantan, dia harus naik speedboat itu selama 1 jam. Dan biayanya 500.000. 500.000. Makanya saya ngambil penelitian terkait dengan keuangan di daerah sana, bagaimana masyarakat bisa menabung tanpa harus mengeluarkan uang sebesar itu 500.000. Kalau misal contoh gambarannya gini, kalau teman-teman nabung ya, teman-teman walaupun banyak uangnya, tabungannya 40 juta dan sebagainya, teman-teman mau nggak ngeluarin uang untuk sekali berangkat ke Kecamatan Anggana di daratan utamanya, ngeluarin uang 500.000, itu sekali berangkat baru PP-nya jadi 1 juta. Mau nggak nabung dengan ngeluarin uang 1 juta? Di sini ada yang mau nggak nabung ke bank, datangi ke bank, harus mengeluarkan uang 1 juta. Pasti pada nggak mau kan? Ya kan? Nah, makanya kami penelitiannya adalah bagaimana caranya masyarakat di daerah sana itu bisa mendapatkan pelayanan bank tanpa harus mengeluarkan uang. Seperti itu. Nah, di sini pada poin pertama, teman-teman nanti ketika menghadapi sebuah kartu kimia, pasti, apalagi FKM ya, pasti memiliki objek penelitiannya. Nah, objek penelitiannya misal, kalau misal teman-teman penelitiannya di daerah mana, mungkin terkait dengan pelayanan kesehatan yang masih tertinggal, maka teman-teman harus menjelaskan letak geografis daerah tersebut, menggambarkan secara umum, berada di kecamatan mana, kemudian aksesnya bagaimana, letak geografisnya bagaimana, itu dijelaskan secara detail. Ya. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, kita sharing-sharing aja. Letak geografis. Nah, secara sederhana, contohnya ketika teman-teman nanti menggambarkan letak geografis terkait dengan objek penelitian adalah seperti ini. Teman-teman nanti bisa screenshot gambar terkait dengan peta lokasi yang teman-teman teliti. Itu bisa diambil dari Google Maps, dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa juga ngambil dari data BPS atau lain sebagainya. Nah, kalau data saya ini, saya ambil dari BPS, dari data dari tingkat kecamatan, sama saya kombinasikan berdasarkan data dari Google. Jadi kalau kualitatif, teman-teman harus aktif di masyarakat. Aktif di masyarakat, dalam arti berarti teman-teman harus aktif dengan RT setempat, warga desa, kelurahan, dan kecamatan. Interaksi dengan kecamatan itu paling sedikit, tapi paling banyak adalah di desa, RT, dan kelurahan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman akan menjelaskan secara ini letak geografis. Bisa turun sebentar? Turun lagi, Dek. Lagi. Stop. Agak ke atas. Agak ke atas dikit. Anunya ketutup. Oke. Udah. Selanjutnya, berdasarkan letak geografis tadi, ya, tergantung teman-teman apakah objek penelitiannya di daerah tersebut itu fokus di mana. Ya, kalau di daerah saya, karena saya fokus di bagian ekonomi, maka saya akan menjelaskan terkait dengan perputaran ekonomi atau uang yang ada di daerah Anggana itu sendiri. Ya, khususnya di desa Sungai Mariam, Sepatin, Tani Baru, Muara Patuan. Jadi ada 4 desa. Jadi di sini ada 3 pabrik udang yang ada di desa Sungai Mariam. Ya, jadi semua masyarakat di sana itu kalau mengirim udang beku ekspor ke luar negeri, itu ada namanya PT Samsurya Mandiri. Mungkin teman-teman daerah Anggana pasti tahu perusahaan ini, karena ini perusahaan besar ya. Ini adalah selaku eksportirnya udang ya, udang beku, itu bisa ke Hong Kong, ke Jepang, kemana, semua ini diekspor melalui PT Samsurya Mandiri. Jadi penghasilan masyarakat di sana itu besar, kan tahu kan udang itu nggak murah ya. Udang itu nggak murah. Sekilo udang itu, udang windu dan sebagainya itu bisa 40, ada yang 70, ada yang 80, bahkan ada yang 100, tergantung jenisnya. Seperti itu. Nah, poin poin selanjutnya yang kedua, setelah tadi teman-teman menjelaskan letak geografis nih, alamatnya di mana, lokasinya di mana,
kemudian wilayahnya mana, aksesnya bagaimana, teman-teman kemudian bisa ngebahas potensi di daerah tersebut. Nah, karena ranah saya adalah ekonomi, pasti saya akan menjelaskan terkait potensi perekonomian budidaya udang windu. Karena apa? Masyarakat di sana, khususnya di 4 desa di Tani Baru, Sepatin, Muara Batuan, dan Handil Terusan, hampir 85% mereka adalah sebagai petambak udang. Sisanya itu nelayan. Ya, kalau bertani, ya mohon maaf, kalau bertani di sana nggak cocok karena itu pulaunya terpisah dari daratan utama, bahkan airnya saja itu sulit. Air di sana tuh air bor, jadi agak berminyak-minyak gitulah. Jadi untuk bertani tidak cocok. Jadi mayoritas di sana adalah tambak udang sama nelayan. Seperti itu. Jadi kemudian teman-teman di di poin selanjutnya setelah menjelaskan letak geografisnya, teman-teman menjelaskan potensi di daerah tersebut. Potensinya apa? Munculkan di karya tulis teman-teman di bab 4. Munculkan. Ya, dimunculkan potensinya apa. Begitu juga kalau semisal kalian meneliti terkait dengan kesehatan masyarakat, semisal contoh di Anggana. Saya juga menilai di sana, ya, fasilitas kesehatan di daerah 4 desa tersebut itu sangat tertinggal. Ya. Makanya banyak di sana anaknya itu pertumbuhannya lambat. Kalau di sini bilang kayak stunting ya. Di sana agak lambat. Kemudian apa namanya, kalau soal makanan mereka terjamin karena mereka makan udang dan sebagainya. Cuma kayak gimana ya, lingkungan mereka tidak kondusif. Karena dekat apa namanya, di sana dekat kilangnya minyak ya, punya Vico dan sebagainya. Jadi di sana kadang air laut itu kadang tercemar, ya kan. Kemudian anak-anak itu lebih banyak main di tempat yang agak kotor-kotor di rawa-rawa seperti itu. Dan di sana banyak yang kena penyakit DBD pas saya ke sana ya. Fasilitas kesehatan itu ada puskesmas. Ya ada puskesmas. Cuma nggak terlalu lengkap. Kalau misal teman-teman ingin meneliti daerah sana, silahkan. Bisa gali informasi, bisa teman-teman datang di kantor Kecamatan Anggana. Kalian minta data terkait dengan kesehatan di 4 desa itu ada. Ya, teman-teman bisa tuh cek sendiri. Nggak tahu ya kalau tahun-tahun selanjutnya gimana ya. Karena saya meneliti di tahun 2015. Dulu sangat tertinggal fasilitas kesehatan di sana. Selain di perekonomian. Jadi setelah saya lanjut lagi, setelah menjelaskan potensi yang ada di desa tersebut, baru teman-teman sekaligus memunculkan ya ide atau gagasan terkait dengan hasil penelitian teman-teman atau terkait dengan apa namanya judulnya teman-teman. Karena biasanya kalau kasus ilmiah, judul itu adalah sebuah solusi. Itu dari suatu masalah, kemudian jadi menemukan solusi, solusi itulah yang jadi judul. Nah, setelah teman-teman menunjukkan potensi perekonomian, teman-teman baru masuklah terkait dengan mekanisme penerapan balance banking atau agen UPLK. Seperti itu. Teman-teman menjelaskan potensi perekonomian di situ bagaimana rata-rata pendapatannya naik 11,5% per tahun. Teman-teman jelaskan di situ potensi di desa itu apa. Ya, gambarannya adalah seperti itu. Bisa turun lagi? Turun lagi. Oke. Selanjutnya, agak ke atas ya. Setelah teman-teman menjelaskan terkait dengan potensi, ya kan, potensi perekonomian di daerah tersebut, teman-teman selanjutnya bisa menambahkan data-data baru, apakah itu berupa bentuk tabel, diagram, grafik, atau lain sebagainya, atau mungkin teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan manfaat. Contoh, karena saya penelitiannya potensinya adalah di udang windu, maka saya menjelaskan manfaat dari udang itu apa. Seperti itu. Jadi ada pelengkapnya. Jadi jangan sekedar teman-teman potensinya adalah ini. Tanpa teman-teman menjelaskan manfaat. Ya. Setiap ada potensi, misal contoh daerah sini itu menghasilkan terkait dengan contoh nih ya kan, apa ya, tahu, gitu kan. Misal daerah ini bisa memproduksi tahu terbanyak di Samarinda gitu.
Nah, teman-teman kalau sudah menjelaskan begitu, jangan berhenti di situ saja. Jangan menjelaskan cuma potensinya hanya di bidang tahu. Cuma teman-teman juga harus menjelaskan manfaat dari tahu itu apa. Gitu. Ya, manfaatnya seperti apa gitu. Atau sisi lebih dari tahu itu apakah dari nilai ekonomisnya atau bagi nilai gizinya itu bisa dijelaskan seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan. 2 poin ini terlebih dahulu silakan kalau ada yang tanyakan. Ayo silakan ditanyakan. Kak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan yang seperti dijelaskan, bab 4 pembahasan itu untuk yang pertama bisa menjelaskan potensi daerah. Tapi bagaimana jika paper yang kita buat itu tentang masalah secara umum gitu, tidak hanya di suatu daerah. Jadi potensi yang dijelaskan dalam pembahasan itu sumber dayanya itu seperti apa ya, Kak? Sebelumnya saya bertanya, permasalahan secara umum, maksudnya permasalahan secara umum itu apakah semua masalah yang ada di desa tersebut kalian ingin pecahkan, atau teman-teman hanya ingin mengambil salah satunya saja? Misalnya permasalahan SDGs gitu, Kak, terkait Kayak apa salah sanitasi, satu? terkait air bersih yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu pembahasannya secara umum. Jadi kita tuh seperti memberikan sebuah gagasan seperti itu. Oke, jadi begini ya. Oke, jadi saya pertanyaan bagus. Saya maksud jadinya. Kadang saat kita melakukan penelitian ya, kita melakukan observasi di lapangan. Terkadang kita sudah merencanakan, kita mendapatkan review atau sumber dari beberapa orang atau internet atau dari informasi dari dosen-dosen kita terkait dengan permasalahan di daerah tersebut. Ada satu biasanya kita dikasih tahu kan. Pas kita nyampe, pas kita observasi, ternyata juga di desa itu memiliki permasalahan yang lainnya, ya itu sebuah peluang bagi teman-teman. Dalam artian, jika terdapat dua masalah, jika di desa atau di objek penelitian itu ada dua masalah, teman-teman bisa membuat dua karya sekaligus. Ya, teman-teman bisa memunculkan dua karya sekaligus. Dua karya. Cuma yang tidak bisa adalah bagaimana teman-teman bisa membuat satu karya untuk menangani dua masalah. Karena setiap permasalahan pasti punya solusi yang berbeda. Jadi nggak bisa disatukan. Ya. Jadi kenapa karya tulis ilmiah, ya, khususnya kayak paper, itu harus ranahnya itu dari meluas mengkerucut, harus fokus. Pembahasannya harus fokus. Kalau kalian permasalahan terkait dengan bagaimana masyarakat tidak bisa menabung di bank, ya kan? Masyarakat tidak bisa nabung di bank, punya uang padahal. Jadi teman-teman bahasannya hanya di situ. Walaupun di daerah itu juga kesehatannya kurang atau air bersihnya kurang, teman-teman tidak bisa memunculkan itu karena itu tidak sesuai dengan judul yang teman-teman munculkan. Tapi peluangnya adalah teman-teman bisa menggunakan 2 judul atau 3 judul berdasarkan permasalahan yang ada. Jadi setiap satu masalah itu harusnya satu judul. Kecuali kalau teman-teman emang bisa menangani 2 masalah menjadi dalam satu karya tulis, itu sangat luar biasa. Tapi kalau saya belum pernah ngebuat seperti itu. Jadi ketika tadi pertanyaannya misal permasalahan air bersih, ya kan, di daerah mana? Misal yang agak sulit air bersih di sini daerah mana? Ada yang tahu? Mungkin daerah-daerah Kalimantan yang agak susah air bersih. Kayak tadi jelaskan air bersih di mana ya? Anggap aja daerah mana? Kota nih sering. Ya, misal permasalahan air bersih ya kan lingkungan. Berarti teman-teman tadi pertanyaannya bagaimana jika permasalahannya? Oh, ketika permasalahan air bersih, contohnya saja, walaupun di desa itu juga ada permasalahan di misal ekonomi ya kan, masyarakat pendapatannya kecil dan sebagainya, teman-teman hanya bisa fokus terkait dengan bagaimana membuat solusi agar masyarakat di situ bisa mendapatkan fasilitas air yang memadai, fasilitas air bersih yang memadai. Jadi, kalau misal ada permasalahan secara umum begitu, teman-teman ambil salah satunya yang paling penting dari
desa tersebut apa yang paling dibutuhkan, ya. Jadi saya tegaskan lagi, apa yang paling dibutuhkan oleh daerah atau objek penelitian tersebut. Nah, kalau saya kemarin adalah kesehatan dan perekonomian, ya kan, masyarakat tidak bisa nabung di bank. Saya lebih fokus terhadap bagaimana masyarakat bisa mengakses nabung di bank. Karena segala sesuatunya mereka selalu pulang pergi dari pulau ke Kecamatan Anggana bolak-balik. Ya. Mengeluarkan uang yang begitu banyak hanya untuk bolak-balik seperti itu. Makanya itu adalah permasalahan utama. Permasalahan utama yang ada di desa tersebut apa kita gali, yaitu yang kita teliti. Kalau misal masalahnya banyak, kita urutkan secara skala prioritas. Mana nih prioritas pertama yang harus kita sebagai penulis bisa memecahkannya. Gitu. Jadi kayak saya ya, penelitian terkait dengan daerah Kecamatan Angga ini, kemudian kita berlanjut lagi. Saya membuat karya selanjutnya yaitu adalah Fisherman Bank. Karena saya fokus di yang ini adalah petambak udang, kemudian ada 15% yang tadi saya sebutkan yaitu sebagai nelayan. Kemudian saya membuat yang namanya Fisherman Bank, bagaimana seorang nelayan bisa menabung di bank dengan hanya menukarkan ikan yang mereka dapat hasil melaut. Seperti itu. Bisa berupa langsung dalam bentuk uang atau dalam bentuk buku tabungan. Ya, jadi ada penelitian itu bisa berkelanjutan. Karena agen UPLK-nya sudah ada. Kemudian kita melanjutkan lagi membuat karya tulis ilmiah yang baru yaitu judulnya Fisherman Bank. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa saling berkelanjutan. Jadi kalau misal masalahnya umum, silahkan dibuat skala prioritas dulu, apa yang paling dibutuhkan di daerah tersebut, baru teman-teman silahkan selesaikan permasalahannya, buat karya tulis ilmiahnya, selesai, baru silahkan melanjutkan di permasalahan selanjutnya. Ada yang kurang jelas, deh? Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ayo, silahkan. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Baru satu orang, ayo kita diskusi. Sebelum masuk pada poin inti. Jadi, sebetulnya mungkin teman-teman masih bingung ya, karena masih angkatan muda. Kecuali ada beberapa orang yang mungkin angkatannya lebih tua. Ya, ada yang tanyakan lagi sebelum saya lanjutkan, silahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Ada yang bertanya? Kalau tak ada, kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan kemudian, yaitu terkait dengan poin C tadi. Kok hilang? Bisa munculkan lagi yang tadi.